Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dan Bapak Rustam SPD MPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita anjurkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2, di mana saya sendiri Umi Hatifah selaku moderator, dan di samping saya ada Saudari Febianti selaku presentator pertama, dan di sebelahnya ada Saudari Fira Feriska Ingadi selaku presentator kedua, dan di sebelahnya ada Andi Muhammad Yusuf Kodri selaku presentator ketiga, dan di sebelahnya ada Saudara Jundun Wahid. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai topik ragam tulisan dan ragam lisan. Untuk presentator pertama, saya persilakan, marilah kita perhatikan dan dengarkan dengan baik materi yang akan disampaikan. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Umi. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan bahasa yang semakin pesat dapat kita perhatikan secara seksama. Hal itu tentu saja membentuk suatu keanekaragaman bentuk bahasa yang dipergunakan. Faktor terbentuk dan terwujudnya hal tersebut adalah dari beberapa hal seperti perbedaan situasi kondisi penutur, perbedaan budaya, dan suku, sehingga mempengaruhi dialek, status sang penutur, globalisasi, dan sebagainya. Menjadi suatu kekayaan bahasa dan dapat terbentuk kosakata baru dari bahasa Indonesia. Keragaman bahasa ini hendaknya dapat kita pergunakan dengan baik dan secara maksimal, menghormati dan mempertahankan keanekaragaman yang ada dapat diolah menjadi suatu keunikan tersendiri. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Apa pengertian ragam bahasa lisan? 2. Apa pengertian ragam bahasa tulisan? 3. Apa ciri-ciri bahasa lisan? 4. Apa ciri-ciri bahasa tulis? 5. Apa perbedaan ragam bahasa lisan dan bahasa tulisan? Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fira. Baik, selanjutnya pengertian ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Dengan kata lain, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diucapkan oleh pemakai bahasa. Ragam bahasa lisan dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan standar dan ragam bahasa lisan non-standar. Misalnya, pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dapat percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri berbagai bahasa lisan. A. Membutuhkan kehadiran orang lain. B. Bergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. C. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. D. Terikat ruang dan waktu. E. Dipengaruhi tinggi rendahnya suara. F. Perlu intonasi dan bahasa tubuh. G. Berlangsung cepat dan dapat berlangsung tanpa alat bantu. H. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. I. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sekian. B. Ragam bahasa tertulis. Ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Pada bahasa tulis perlu diperhatikan kalimat-kalimat yang disusun agar mudah dapat dipahami dengan baik. Sedangkan dalam kesalahan bahasa lisan dapat segera diperbaiki atau diralat. Tetapi dalam bahasa tulis, kesalahan perlu diperbaiki ketika kalimat tersebut sudah ditulis.
Dalam ragam tulis terdapat pula ragam tulis yang standar atau ragam tulis dan ragam tulis non-standar. Ragam tulis baku dapat kita temukan dalam buku pelajaran, teks pidato, majalah, dan surat kabar. Sedangkan ragam tulis non baku kita dapat temukan dalam majalah remaja, iklan, dan poster. Ciri-ciri berbagai bahasa tulis: A. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. C. Tidak terikat ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. C. Perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan. Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara berdiri di depan. Yang kedua, dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu rinci. Unsur-unsur tersebut terkadang dapat diabaikan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan dibantu oleh gerak tubuh, ekspresi wajah, tatapan, atau anggukan. 3. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, ragam lisan yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Baiklah, setelah penjelasan dari materi kami, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab 2 penanya. Baik, kepada saudari Fatimah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi kan materinya tentang ragam tulisan dan ragam lisan. Nah, untuk pertanyaannya, jelaskan keterkaitan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Baik, untuk penanya kedua, saya silakan. Mengapa ragam bahasa lisan tidak terikat oleh unsur gramatikal? Yang ketiga, satu lagi pertanyaan. Baik, kepada penanya yang ketiga, saya persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa saja keuntungan menggunakan ragam bahasa lisan daripada tulisan? Apa saja keuntungan menggunakan ragam bahasa lisan atau tulisan? Satu lagi biar adil, laki-laki memberi pertanyaan. Apa inti dari semua itu, dari materi beragam bahasa? Intinya apa semua? Intinya apa? Terima kasih.